Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat indeks harga konsumen Indonesia deflasi 0,02% sepanjang Agustus 2023. Deflasi ini tidak jauh lebih dalam dari bulan yang sama tahun lalu yang mencapai 0,21%. Sementara itu, tingkat inflasi year-to-date Agustus 2023 1,43% dan inflasi secara tahunan 3,27% dengan indeks harga konsumen 115,22. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan penyumbang deflasi bulanan terbesar pada bulan lalu adalah makanan dan minuman serta tembakau. Meskipun secara umum terjadi deflasi di tingkat nasional, beras tetap mengalami inflasi. BPS mencatat jika komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Agustus 2023, baik secara bulanan maupun tahunan. Puji Ismartini mengatakan inflasi beras pada Agustus 2023 mencapai 1,43% secara bulanan dengan andil inflasi 0,05%. Komoditas beras yang menjadi penyumbang inflasi sejalan dengan data Badan Pangan Nasional. Harga beras premium naik 0,07% mencapai Rp14.010 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Harga tertinggi berada di Provinsi Papua Rp17.700 per kilogram dan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan Rp12.740 per kilogram. Empat SPBU di tanah air terpantau menyesuaikan harga BBM per 1 September 2023. Baik Pertamina, Shell, Vivo, hingga BPAKR kompak menaikkan harga sejumlah produknya. Harga BBM Pertamax mulai 1 September menjadi Rp13.300 per liter atau naik Rp900 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp15.900 dari sebelumnya Rp14.400 per liter. Sementara harga Dexlite dan Pertamina Dex dibanderol masing-masing Rp16.350 per liter dan Rp16.900 per liter. Kemudian Shell menaikkan harga seluruh produk BBM-nya yaitu Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Nitro Plus, dan Shell Diesel Extra. Bahan bakar Shell naik di kisaran Rp1.470 hingga Rp2.530 per liter. SPBU Vivo juga resmi menaikkan sejumlah produk BBM-nya per 1 September 2023. Harga Revo 92 naik Rp1.373 per liter. Lalu harga Revo 95 naik menjadi Rp15.450 per liter. Dan terakhir, BBM BPAKR yang ketiga jenisnya naik yakni BP Ultimate, BP 92, dan BP Diesel dengan rentang kenaikan Rp510 hingga Rp2.380. Jumlah pesawat terbang yang operasional di Bandara Indonesia masih terbatas meski sudah memasuki setelah pandemi. Kondisi ini bak kiamat pesawat, karena banyak rute layanan yang tak bisa dilayani karena efisiensi. Kalangan maskapai memperkirakan kondisi ini masih akan terus berlanjut dalam setahun ke depan. Penyebab krisis jumlah pesawat karena lessor atau pemberi sewa yang menyediakan pesawat banyak menarik unitnya dari para maskapai di masa awal pandemi lalu. Kala itu, banyak maskapai penerbangan yang tengah kesulitan karena terbatasnya mobilitas masyarakat. Persyaratan terbang yang cukup kompleks seperti tes antigen serta PCR juga menyulitkan. Akibatnya, pesawat kehilangan banyak penumpang. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto mengungkapkan perlu waktu untuk menarik kembali pesawat dari lessor. Situasi makin sulit karena kondisi keuangan maskapai belum stabil. Dengan keterbatasan yang ada, pilihannya hanya satu, menggunakan unit pesawat yang tersedia agar bisa beroperasi maksimal. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia mencapai 1,12 juta kunjungan hingga Juli 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah ini naik 74,07% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, berdasarkan kebangsaan, Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Juli 2023 didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia 156,72 ribu kunjungan atau 13,96%. Diikuti berkebangsaan Australia 12,74%, kemudian Singapura, China, hingga Timor Leste.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, kenaikan jumlah kunjungan Wisman pada bulan lalu itu disebabkan banyaknya acara-acara berskala internasional yang digelar di Indonesia. Seperti di Jakarta dan Bali, peningkatan frekuensi penerbangan dari China ke Bali dan bertepatan dengan musim panas di Eropa. Kondisi geopolitik di Asia kembali panas. Ini disebabkan manuver China yang mengeluarkan peta standar 2023 dengan memasukkan sejumlah wilayah sengketa dengan negara lain. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, peta itu adalah praktik rutin. Bahkan pemerintah Xi Jinping meminta semua pihak tak bertindak berlebihan. Kemunculan peta baru China itu telah membuat panas sejumlah negara. Beberapa negara yang panas akibat aksi Beijing tersebut ialah India, Malaysia, Filipina, Vietnam, hingga Taiwan. India pun marah. Pasalnya, negara bagian Arunachal Pradesh dan dataran tinggi Aksai Chin dimasukkan sebagai wilayah resmi Beijing. Aksai Chin sendiri merupakan area sengketa yang diperebutkan di perbatasan kedua negara dan sempat menimbulkan bentrok berdarah di 2020. Hal sama juga dilakukan Malaysia, khususnya terkait Laut Cina Selatan. Kuala Lumpur pada hari Rabu menolak mentah-mentah peta baru China yang mengklaim perairan lepas pantai Malaysia di LCS merupakan bagian dari Beijing. Filipina juga mengatakan upaya terbaru Beijing untuk melegitimasi klaimnya atas fitur dan zona maritim negara tersebut di jalur air yang disengketakan tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.